Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Prayoga dengan NIM 051001700113. Di sini, saya akan menjelaskan dari metode pelaksanaan pekerjaan basement untuk apartemen De Pakubuwono Menteng. Pada kesempatan kali ini, materi pembahasan yang akan saya bahas adalah bab 1 pendahuluan yang diawali dengan latar belakang. Seiring perkembangan teknologi yang berhubungan dengan dunia konstruksi, sangat dibutuhkan pengalaman di lapangan untuk mengetahui proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kerja praktik merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi teknik sipil Universitas Trisakti. Kerja praktik dilaksanakan oleh mahasiswa dengan beberapa KBK seperti struktur, transportasi, keairan, geoteknik, dan manajemen konstruksi. Sesuai dengan syarat kerja praktik. Diharapkan dengan adanya kerja praktik ini, mahasiswa dapat mengetahui proses pengerjaan di lapangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga permasalahan yang terjadi hingga pemecahan masalah yang ditemui di lapangan yang disesuaikan dengan teori yang didapatkan selama proses perkuliahan. Nah, pada dasarnya, perluasan ruang pada suatu bangunan biasanya dilakukan secara horizontal atau bagian samping, depan, ataupun belakang bangunan. Namun, karena keterbatasannya lahan yang tersedia dan semakin mahalnya harga tanah, membangun secara vertikal ke atas atau ke bawah menjadi solusi. Salah satunya dengan membuat basement. Saat ini, bangunan basement semakin populer dilakukan sebagai salah satu solusi mengingat kebutuhan lahan parkir akibat dari jumlah kendaraan yang terus meningkat. Basement juga dimanfaatkan sebagai ruang utilitas pada gedung bertingkat. Nah, berikutnya adalah tujuan kerja praktik. Tujuan umum dari kerja praktik bertujuan agar mahasiswa dapat mengenal langsung dan melihat kegiatan yang terjadi secara real di lapangan. Mahasiswa mengetahui langkah-langkah, metode kerja, dan situasi yang terjadi di lapangan yang sebenarnya, sehingga mahasiswa memperoleh ilmu yang meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Nah, kemudian ada juga tujuan khusus yang diantaranya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai kegiatan konstruksi beserta berbagai aspeknya. Berikutnya, mendapatkan pengalaman bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di lapangan, baik yang berkaitan dengan masalah teknis maupun non-teknis. Dan terakhir, menjelaskan secara rinci dan detail mengenai proses-proses yang terjadi dalam suatu proyek, yang diantaranya proses perencanaan, pengadaan jasa konstruksi, manajemen proyek, dan proses pembangunan. Nah, untuk waktu pelaksanaan dan penyusunan laporan kerja praktek online ini dilakukan mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 9 Juli 2021. Pelaksanaan dan penyusunan laporan kerja praktik online dilakukan dengan cara mendapatkan informasi terkait topik pembahasan laporan melalui studi literatur. Berikutnya adalah metode pelaksanaan kerja praktik. Dalam memberikan gambaran yang jelas dalam laporan ini, saya berusaha mengumpulkan data sesuai dengan keperluan. Laporan ini pada dasarnya merupakan laporan yang diperoleh dari berbagai buku dan studi literatur yang saya temukan di internet. Adapun data-data yang saya peroleh didapat melalui metode deskriptif atau studi literatur. Maksud dari studi literatur di sini adalah metode ini didapat dari buku-buku dan studi literatur yang mempelajari tentang contoh-contoh analisa yang digunakan dalam mengetahui metode-metode konstruksi. Metode literatur digunakan dalam pemecahan-pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan laporan kerja praktik. Data proyek. Proyek bangunan apartemen De Pakubuwono Menteng yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 110-112 Jakarta Pusat merupakan sebuah masterpiece dari perusahaan pengembang De Pakubuwono. Letak proyek De Pakubuwono Menteng ini sangat strategis. Letaknya terletak di jantung kota Jakarta yang merupakan titik lokasi tersibuk di kota Jakarta. Nah, seperti yang bisa kita lihat yang
berikut ini. Nah, untuk lokasi lebih jelasnya bisa kita lihat dari denah berikut ini atau dari slide Google Earth berikut. Untuk proyek apartemen De Pakubuwono Menteng ini berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 110 sampai 112, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Proyek ini berlokasi berdekatan dengan pusat perbelanjaan Sarinah. Jarak tempuhnya kurang lebih 300 meter dari Sarinah. Nah, secara geografis, letak dari proyek ini dibatasi oleh sebelah utara Galeri Smart Fred Sabang, sebelah timur Jalan Kebon Sirih Barat 1 Gang 8, sebelah selatan Hotel Oria, dan sebelah barat Jalan Haji Agus Salim. Nah, berikutnya untuk data umum dari proyek ini adalah sebagai berikut. Nama proyek adalah De Pakubuwono Menteng, berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 110 sampai 112 Menteng, Jakarta Pusat. Tipe bangunan apartemen, pemberi tugas PT Integraha Eka Makmur, kontraktor utama PT Total Bangun Persada Tbk, manajemen konstruksi PT Monstera Cipta Manajemen, konsultan struktur Devi Sukamta dan partner, konsultan arsitek PT Airmas Asri, konsultan landscape PT Airmas Asri, konsultan interior The Associate Arsitek, konsultan MEP PT Sigmatek Tata Karsa, Quantity Surveyor PT Arkadis Indonesia. Untuk mulai pelaksanaannya, proyek ini dimulai tanggal 15 Maret 2018 dan akhir pelaksanaan 28 Februari 2021. Lingkup pekerjaan, struktur, basic arsitek, koordinasi direct kontraktor atau direct supplier. Untuk data teknisnya adalah sebagai berikut. Luas lahan 11.600 meter persegi, luas arsitek 67.600 meter persegi, luas struktur 73.400 meter persegi, tinggi bangunan 163.800 meter, jumlah tower adalah 1 tower, jumlah lantai 36 lantai, jumlah basement 3 lantai, struktur bangunan beton bertulang, struktur pondasi, raft foundation, dan dinding penahan tanah, second pile. Nah, berikutnya dan yang terakhir adalah struktur organisasi. Untuk struktur organisasi dari proyek pembangunan apartemen De Pakubuwono Menteng ini bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Untuk pemilik proyek atau owner adalah orang atau instansi yang memiliki proyek dan sebagai penyedia dana untuk menjalankan proyek tersebut. Konsultan perencana, dia merupakan badan usaha yang menyusun rencana kerja suatu proyek sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian, ada kontraktor pelaksana yang merupakan badan hukum atau perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan keahliannya, atau dalam definisi lain menyebutkan bawahan pihak yang menawarkan telah diterima dan telah diberi surat penunjukan serta telah menandatangani surat perjanjian pemborongan kerja dengan memberi tugas sehubungan dengan penawaran proyek. Dan yang terakhir, subkontraktor merupakan badan usaha yang ikut serta dalam pelaksanaan sebuah proyek. Pekerjaannya di bawah kendali kontraktor pelaksana. Adanya subkontraktor ini dikarenakan ada pekerjaan yang bersifat khusus atau spesialis agar pekerjaan dapat dikerjakan secara lebih efektif dan efisien. Contohnya seperti pekerjaan pondasi. Nah, tadi merupakan pemaparan dari isi laporan bab 1 saya mengenai proyek apartemen De Pakubuwono Menteng. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kekurangan dalam penyampaian dan isi dari laporan ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu lagi. Bye.